Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang kolaborasi pada modul 2.3 praktik coaching melalui alur Tirta. Kami dari kelompok 4 ada dengan saya sendiri, Yeni Astri SPD dan Ibu Mutia Resti SPD. Pada penyelesaian ruang kolaborasi praktik coaching ini, kami dibimbing oleh Bapak Fasilitator yaitu Pak Eko Lesmono SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Rahmat Puji Sitorus SPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari ruang kolaborasi ini yaitu di mana calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur percakapan Tirta ada 4 tahap, di mana T adalah tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan T tanggung jawab. Pada praktek coaching kasus 1, Ibu Yeni di sini sebagai coach dan Ibu Mutia sebagai coachee. Adapun latar belakang kegiatan coaching, Ibu Mutia adalah guru kelas 4. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tujuan kegiatan coaching di sini, Ibu Mutia ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya yaitu Ibu Yeni agar beliau dapat menemukan solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutia. Apa kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah, Ibu. Bagaimana Ibu Mutia sendiri? Alhamdulillah, Bu. Saya sedikit baik nih, Bu. Bu Yeni, ada waktu nggak nih untuk bincang-bincang sebentar dengan saya? Oh, ada, Bu. Ada hal apa ya, Bu? Nah, gini, Bu. Saya punya sedikit permasalahan nih di kelas dengan murid-murid saya. Apakah Ibu siap untuk mendengarkan permasalahan saya, Bu? Iya, tentu saja, Bu. Boleh. Memangnya jika berbincang-bincang dengan saya, apa ya yang Ibu harapkan? Nah, harapan saya nantinya saya bisa menemukan solusi nih, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oh, begitu ya, Bu. Tentu saja boleh, Bu. Saya senang jika bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya, Bu? Nah, permasalahannya adalah murid-murid saya nih, Bu, ya. Kalau belajar tuh di awal pembelajaran tuh sudah tidak fokus, Bu, dan tidak konsentrasi dalam belajar. Oh, gitu ya, Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya hubungan murid Ibu itu seperti apa, Bu? Nah, gini loh, Bu. Murid-murid saya tuh kan, Bu, yang membuat mereka itu tidak fokus ataupun tidak konsentrasi dalam belajar itu kan mereka tuh, Bu, sering sekali. Beberapa murid itu tidak sarapan, Bu, ketika berangkat ke sekolah. Nah, jadi akhirnya mulai dari awal pembelajaran itu mereka sudah tidak konsentrasi, bahkan sebelumnya mereka udah beli jajan memang, Bu, di kantin. Dibawa ke dalam kelas, dibontot ke laci, sehingga pikirannya itu, asik-asik kemakan aja, gimana ya kan, Bu, namanya perut lagi kosong. Ya, akhirnya pada saat saya memulai pembelajaran, menjelaskan, menyampaikan pembelajaran, ya tidak bisa fokus, Bu, saat belajar. Kalau boleh tahu kira-kira penyebab faktor seperti itu apa gitu, Bu? Nah, ya faktornya tadi, Bu. Ya, anak-anak itu
Tahu lah ya Bu, gimana orang tuanya di rumah ya. Barangkali terkadang ya tinggal sama neneknya ya kan, atau ya terkadang cuma dibawain uang jajan saja ya kan. Ya jadi mereka ya memang tidak berangkat ke sekolah itu dalam keadaan perut kosong Bu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Mutia terhadap murid Ibu tadi? Nah, jadi harapan saya nih ya Bu, hendaknya gitu ya, murid itu bisa fokus dalam belajar. Konsentrasi dalam menerima pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi, Bu. Iya, baik. Setelah Ibu Mutia mengetahui penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Nah, hal yang terpikir oleh saya itu gini, Bu. Saya harus memberikan edukasi kepada murid-murid saya tentang pentingnya sarapan pagi, ya kan? Sekaligus saya harus mengkonfirmasi nih kepada orang tua murid, ya kan, supaya memberikan anak-anaknya sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dan saya perlu juga mengedukasi lewat iklan seperti iklan-iklan di TV ya Bu, iklan energen. Nah, itu yang saya bisa lakukan Bu, karena kan di iklan energen itu ada ajakan untuk sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Dan kemudian juga saya bisa melakukan bekerja sama saling memberi ya dengan anak-anak di kelas. Mungkin itu. Baik, itu rencana yang sangat bagus ya menurut saya. Bu Mutia mengingatkan kepada murid untuk sarapan pagi dan pentingnya sarapan dan mengkonfirmasi kepada teman-temannya juga, iya kan? Nah, gimana menurut Ibu? Apa yang akan Ibu berikan pada anak tersebut? Jadi kan Bu, saya perlu nih mengajak teman-teman di kelas untuk saling berbagi lewat kantong sedekah Bu. Nah jadi bagi anak-anak yang punya kelebihan makanan bisa ataupun bekal itu bisa masukkan ke kantong sedekah ya kan dengan memberikan menyampaikan kepada murid-murid yang belum sarapan untuk bisa sarapan mengambil dari kantong sedekah ya kan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi anak-anak kalaupun belum sarapan harus cepat datang ke sekolah biar sempat sarapan duluan nih di sekolah. Dari Iya. kantong sedekah itu tadi, kantong berbagi Bu. Oke, berarti diberi bimbingan setidaknya sampai anak-anak tersebut sadar akan penting sarapan ya Bu ya. Iya benar Bu. Terus kapan nih Bu Ibu melaksanakan bimbingan atau rencana Ibu tadi? Nah, tentu harus secepatnya nih Bu, karena saya lihat memang berefek sekali terhadap pembelajaran. Nah, saya dalam minggu-minggu ini akan segera memberikan edukasi, akan bisa nonton video dan mengkonfirmasi lewat grup WA ataupun WA WhatsApp kepada orang-orang tua murid tadi yang anaknya memang sering tidak sarapan dari rumah Bu. Oke, apa ini komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu? Nah, adapun komitmen saya ya untuk permasalahan ini adalah saya ingin melakukannya secara kontinu Bu, terus-menerus. Nah, jadi jangan sampai permasalahan ini terjadi lagi dan terjadi lagi. Kalau bisa sudah tuntas nih, beres nih anak-anak sebelum belajar udah dalam perut yang kenyang ya. Jadi bisa fokus dalam belajar. Iya, oke. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Nah, terutama karena ini adalah umum ya Bu permasalahannya tidak hanya di kelas saya, di kelas-kelas lain juga seperti itu, maka tentunya saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah supaya kepala sekolah juga turut memberikan himbauan. Begitu juga dengan rekan sejawat ya. Juga dengan kasus yang sama. Dengan murid-murid saya juga dalam kelas tadi kita saling berbagi, saling menolong. Barangkali kadang ada anak-anak yang tidak diberi uang jajan, udah nggak sarapan, nggak ada uang jajan, sedih ya kan Bu. Maka semuanya harus terlibat dalam penyelesaian ini. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya Bu? Nah, saya akan menjalin komunikasi lah Bu tentunya ya kan dengan
orang tua murid ya kan, dengan secara baik ya, kalaupun nggak ketemu langsung bisa lewat, WhatsApp tadi agar memang bersama-samalah ya kan, mengingatkan anak-anak untuk sarapan dulu di rumah. Kadang-kadang orang tuanya udah masak Bu, tapi anaknya males sarapan gitu ya. Jadi memang harus, terus, apa namanya, membersamai anak-anaknya sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan. Ya. Oke, banyak hal yang sudah kita perbincangkan ya Bu. Dalam hal ini Ibu Mutia berarti sudah menemukan berbagai solusi dari permasalahan Ibu di kelas tadi. Bagaimana Bu perasaan Ibu Mutia sekarang? Alhamdulillah Bu, perasaan saya menjadi lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu. Saya jadi menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Oke, saya rasa juga perbincangan kita ini sungguh luar biasa dan saya harap Ibu Mutia mudah-mudahan bisa berhasil dan tetap semangat dalam mengayomi murid-murid Ibu. Amin. Oke. Bu Mutia, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan atau sudah cukup Ibu? Sudah cukup Bu, terima kasih ya Bu udah mau berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Bu Mutia, baik Bu Mutia. Kalau begitu saya sampai di sini dulu pertemuan kita. Jika ada waktu dan kesempatan lain hari kita bahas kembali permasalahan. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, praktek coaching pada kasus 2, Ibu Mutia di sini sebagai coach dan Ibu Yeni sebagai coaching. Latar belakang kegiatan coaching di sini, Ibu Yeni adalah guru kelas 6. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang disampaikan. Adapun tujuan kegiatan coachingnya, Ibu Yeni ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya, yaitu Ibu Mutia, agar beliau dapat menemukan solusi untuk membuat murid menjadi lebih memahami pembelajaran yang disampaikan dengan lebih baik. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu ini sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, tapi kabarnya sedikit baik Bu. Bu Mutia, kira-kira Bu punya waktu nggak sebentar untuk saya? Oh, ada Bu. Kenapa itu ya Bu? Iya Bu, saya ada sedikit permasalahan. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya Bu? Tentu dong. Memangnya apa nih yang mau Ibu bicarakan? Tentang permasalahan Ibu. Ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh, begitu ya Bu. Tentu saja boleh. Kalau boleh saya tahu apa tuh Bu permasalahannya Bu? Terima kasih sebelumnya Bu Mutia. Permasalahan yang terjadi pada murid-murid saya Bu. Begini, terdapat beberapa murid saya yang tidak bisa mengikuti pelajaran yang disampaikan di kelas. Nah, kira-kira apa nih yang Bu Yeni rasa menjadi penyebab dari murid-murid Ibu yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelas? Oh iya Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti pelajaran saya. Apa saja tuh Bu faktor-faktornya kalau saya boleh tahu Bu? Iya, tadi sudah saya perhatikan juga Bu, ada yang menjawab memang tidak mampu dia mengikuti pelajaran saya. Ada juga yang menjawab penuh katanya Bu, dia tidak bersemangat di kelas. Oh, gitu ya Bu. Jadi apa nih yang menjadi harapan Ibu ya setelah kita berbincang-bincang ini mau gimana nih murid-murid Ibu? Ya, harapan saya tentunya setidaknya setelah saya menyampaikan pembelajaran itu paham, menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Tidak hanya diam dan geleng-geleng kepala aja Bu. Benar ya Bu, setidaknya ada respon ya Bu dari murid-murid. Nah Bu Yeni, supaya Ibu sedikit lega ya kan sebelum
Ibu cari nih nemuin solusinya. Coba dulu, kayaknya Ibu serasa bebannya berat gitu ya Bu, karena tadi anak-anak tidak merespon pembelajaran. Coba Ibu kita Bu Yani tarik napas dulu ya kan, supaya lebih tenang. Ya Bu. Gimana Oke, Bu? Sudah bisa lebih tenang? bisa Bu. Baik, Bu. Nah, jadi setelah Ibu tadi mengungkapkan faktor-faktor penyebab dari kesulitan belajar murid-murid di kelas itu, nah apa nih langkah yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi itu? Ya terpikirkan sama-sama itu yang pertama mengubah konsep pembelajaran Bu yang tadinya monoton menjadi menyenangkan agar mereka itu nggak jenuh di dalam kelas. Terus yang kedua murid yang memang lambat pembelajaran bisa saya beri bimbingan lebih dari teman-temannya yang lain ya. Nah, bagus sekali Bu rencana yang sudah yang terpikirkan oleh Ibu ya kan. Nah, jadi kira-kira bimbingan apa nih yang bisa Ibu berikan kepada murid-murid Ibu yang tadi sulit dalam belajar? Bimbingan yang bisa saya berikan itu berupa latihan ringan dulu, terus memberi pemahaman perlahan-lahan. Setelah itu memberikan latihan lanjut jika anak tersebut mengerti. Ya, sampai mereka bisa ya, Bu. Nah, terus kapan nih waktu bimbingan yang akan Ibu lakukan? Mungkin tidak mengganggu teman-temannya, Bu. Bisa saya lakukan saat jam pulang sekolah dengan menikmati pelajaran bagi anak yang membutuhkan tambahan. Bagus sekali, Bu. Lalu apa komitmen Ibu dalam memecahkan persoalan ini yang nantinya akan Ibu terapkan? Tentunya yang akan saya lakukan secara terus dan konsisten sampai memang terlihat perubahan yang terjadi pada diri anak saya tadi. Nah, ya Bu. Kira-kira siapa saja nih yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang Ibu sudah rencanakan? Dalam hal ini yang bisa menjaga komitmen itu mungkin saya butuh bantuan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan yang paling utama itu orang tua murid. Karena bisa diajak bekerja sama dari rumah. Iya, benar ya Bu, harus ada kolaborasi antara kepala sekolah ya kan dan orang tua. Nah, oke. Kemudian apa nih yang menjadi atau bagaimana nih tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Saya akan menjalin komunikasi dengan orang tuanya dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberi bimbingan pada murid-murid yang benar-benar membutuhkan. Bagus sekali Ibu. Ya untuk kedepannya ya kan Bu agar siswi Ibu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya kan. Tentunya tadi butuh komunikasi ya dengan orang tua untuk menjaga komitmen ini. Baik Bu Yani, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana nih perasaan yang Ibu rasakan setelah kita ngobrol nih? Alhamdulillah sekali Bu, saya merasa lega berbicara dengan Ibu karena telah mendapatkan solusi yang bisa melaksanakan apa yang sudah solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Iya Bu Yani, alhamdulillah kalau begitu Bu, memang apa yang Ibu paparkan tadi, solusi yang sudah Ibu temukan sangat luar biasa. Semoga Ibu bisa melaksanakannya dengan penuh semangat ya Bu, rencana-rencana tadi itu. Insya Allah Bu, saya akan semangat untuk membimbing murid-murid saya. Kira-kira Bu Yani ada lagi yang ingin dibicarakan Bu? Saya rasa Bu dengan permasalahan saya ini, terima kasih banyak atas waktu dan solusi yang telah kita temukan bersama. Sama-sama Bu Yani. Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mutia. Demikianlah hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi tentang praktek coaching melalui alur Tirta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.